Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sari Astuti, kelas 12 IPS 1. Saya ingin menyampaikan novel sejarah Kapitan Patimura tentang patriotisme timbul di Maluku. Sudah sejak masa kerajaan Sriwijaya, Kediri dan Majapahit, gudang rempah-rempah Maluku menarik pedagang-pedagang dari bagian barat Nusantara. Maluku adalah satu-satunya daerah di dunia pada waktu itu yang menghasilkan cengkih dan pala. Di sebelah sini orang timbang menimbang cengkih dan pala, di sebelah sana tukar menukar rempah-rempah dengan kain, beras, tembikar, barang tembaga terutama gong, senjata api, dan lain-lain. Di kejauhan sana pedagang Cina menawarkan barang-barang porselin yang sangat berharga dan mahal, berjenis burung berkicau dalam sangkar di bawah pohon-pohon yang rindang seolah-olah memanggil-manggil si pembeli. Perdagangan rempah-rempah membawa kemakmuran bagi kerajaan-kerajaan di Afrika Utara dan Laut Tengah. Seorang Eropa menulis, sulit bagi kita dewasa ini untuk membayangkan betapa perdagangan rempah-rempah dalam abad ke-14 dan ke-15 bisa menjadi dasar bagi masa gemilang sesuatu peradaban, bukan saja di Mesir tetapi juga di kerajaan-kerajaan kecil di Italia. Seorang penulis lain mencatat pada waktu itu perdagangan rempah-rempah yang melalui Kairo saja dihitung dengan nilai emas absolut berharga kira-kira 420.000 pound sterling setiap tahun. Perniagaan menimbulkan suatu pergaulan nasional, suatu pergaulan antar suku di Maluku. Berdatangan orang-orang Jawa, Melayu, Bali, Makassar, Bugis, dan Buton. Ada yang datang berdagang, ada pula yang datang menyiarkan agama Islam. Ada yang menetap di bandar-bandar, Kampung Pala Jawa, Soa Jawa, dan Kampung Makassar di kota Ternate, Soa Bali di kota Ambon, Desa Maspait, dan kota Jawa di Pulau Ambon, menunjukkan adanya suatu pergaulan antar suku Indonesia yang sudah berlangsung berabad-abad lamanya. Simulasi yang timbul terutama di Ternate, Tidore, Bacan, dan Hitu memperkuat unsur-unsur pergaulan nasional Indonesia di daerah Maluku. Pergaulan itu sangat penting dalam menghadapi orang-orang asing dari Eropa, yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Mereka datang ke Maluku dan menimbulkan banyak masalah politik, sosial, dan ekonomi selama beberapa abad lamanya. Mereka datang untuk mencari bahan dagangan yang sangat terkenal dan mahal di Eropa, yaitu cengkih dan pala. Betapa rakyat Hitu, Banda, Ternate, dan Tidore cemas mendekati mereka yang turun ke darat itu, penuh kecurigaan karena telah mendengar cerita-cerita dari pedagang-pedagang Melayu dan Jawa. Betapa sultan-sultan menerima mereka berhati-hati, tetapi kemudian lebih terbuka dan akhirnya bersahabat. Celakanya bagi rakyat Maluku, tetapi untung bagi orang-orang asing itu, bahwa pada waktu itu kerajaan Ternate hidup bermusuhan dengan kerajaan Tidore. Keduanya kerajaan itu sedang saling berebut kekuasaan, saling berebut jalan perdagangan, saling berebut pulau-pulau yang menghasilkan cengkih dan pala, saling menghancur-hancurkan angkatan lautnya. Lalu sultan-sultan itu mencari kawan dan bersahabatlah dengan orang-orang Eropa itu. Sultan Ternate bersahabat dan mengadakan perjanjian dengan orang-orang Portugis. Sultan Tidore mengundang orang Spanyol masuk ke dalam wilayah kerajaannya. Dari situ Portugis mulai melancarkan siasat untuk lebih melemahkan lagi kekuasaan Ternate. Campur tangannya orang-orang asing itu dalam soal-soal pemerintahan dan soal-soal rumah tangga keraton. Usaha untuk menguasai sendiri perniagaan, penyebaran agama Kristen Katolik, keserakahan untuk mengambil untung
jantung sebesar-besarnya, akhirnya menimbulkan bencana. Sultan Harun perintahkan rakyatnya untuk mengangkat senjata dan mengusir bekas sekutunya.